Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jemaat dikasih Tuhan, siapa yang mencintai hidup? Ya, dalam pengertian yang lain, siapa yang mau panjang umur? Ya, dan melihat hari-hari baik. Ya, jadi dan mengalami ya datangnya hari baik, keberuntungan, ya, hari-hari yang penuh sukacita, ya, bukan hari yang menyedihkan, bukan hari perkabungan, bukan hari kesusahan, tapi hari-hari baik ini hari-hari yang penuh dengan rahmat, hari-hari penuh sukacita. Siapa mengalami itu? Ya, diberkati panjang umur dan selalu mengalami hari yang baik. Tentunya kita semua mau seperti itu. Tapi perhatikan apa kata firman Tuhan. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga perkataan kita. Ya, jaga lidah kita. Jangan mudah mengutuk, jangan mudah bersungut-sungut, jangan mudah untuk menghakimi, jangan mudah untuk kita jadi orang yang mengucapkan yang buruk. Ya, mungkin mencaci maki atau mungkin bahkan mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Ya, jauhi ucapan yang menipu, belajar jujur, ya, jangan dolak-dalik, ya, jangan berkata-kata yang memutarbalikkan kebenaran untuk membenarkan diri. Ayo, jaga betul ucapan-ucapan kita. Ini rahasia yang Tuhan berikan untuk kita mengalami hari-hari baik dan kita diberikan panjang umur, mencintai hidup. Nah, terus dikatakan apa? Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jauhi yang jahat. Lakukan kebaikan. Sekalipun orang lain berbuat jahat kepada kita, jauhi yang jahat. Kita lakukan yang baik.
ya, berseberangan mungkin dengan orang lain, dengan paham dunia, dengan prinsip dunia. That's okay, no problem, gak masalah. Kita lebih memegang apa kata firman Tuhan. Ya, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, ketika dimusuhi, dia tidak membalas memusuhi, tapi mengejar atau berusaha untuk mendapatkan perdamaian. Ya, bukan soal benar salah, bukan siapa yang mulai duluan, siapa yang lebih berdosa atau bersalah, bukan, tapi kejar, ya, berusaha untuk mencari perdamaian. Ya, jadi kalau hal itu kita lakukan, luar biasa. Firman Tuhan menegaskan lebih lagi, ya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Yang kita sampaikan tadi, ya. Ketika kita berusaha selalu memperkatakan yang baik, menghindari ucapan-ucapan yang menipu, ya, tidak terlibat di dalam perbuatan yang jahat, tapi melakukan yang baik, mengejar perdamaian, itu tanda-tanda orang-orang benar, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Terhadap orang-orang yang hidup dalam kebenaran, mata Tuhan tertuju kepada mereka dan telinganya kepada permohonan minta tolong. Saat mereka berseru, maka Tuhan mendengar, maka Tuhan menjawabnya. Ya, sebaliknya Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Siapa orang-orang yang jahat? Kebalikan yang tadi, orang-orang yang selalu memperkatakan yang buruk, ya, kata-katanya jahat, kata-katanya yang menipu, perbuatannya jahat, tidak pernah menyukai perdamaian, sukanya bikin masalah, bikin kacau, ya, suka memprovokasi. Ya, itulah contoh yang dimaksud. Ya, artinya apa? Terhadap orang-orang yang demikian itu, maka wajah Tuhan menentangnya. Artinya Tuhan tidak berkenan terhadap orang-orang yang demikian. Kita mau tentunya mendapat perkenanan Tuhan. Bagaimana caranya? Ayo mulai jaga ucapan kita, jaga lidah bibir kita, jaga perbuatan kita, kejar perdamaian. Maka Tuhan akan berikan berkat kehidupan dan juga mengalami hari-hari yang baik. Sebab apa? Mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar untuk menolong, untuk mendengar setiap permohonannya, untuk memberi solusi bagi masalahnya. Karena Tuhan menyertainya, maka Tuhan akan meluputkan, Tuhan pasti menolong, dan orang itu pasti mengalami kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk janji firman-Mu yang luar biasa. Untuk kami berhati-hati dengan perkataan kami, dengan ucapan bibir kami, supaya kami tidak mengucapkan yang buruk, supaya lidah kami tidak menipu, supaya kami selalu melakukan yang baik dan bukan yang jahat, supaya kami mengejar perdamaian terhadap orang-orang demikian. Engkau memperhatikan, dan kami mau belajar akan hal ini, Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami jadi pelaku firman. Dan kami percaya ketika kami ada dalam perkenanan-Mu, maka ada perlindungan, penyertaan, dan segala berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.